Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Untuk memahami akan hal ini ya, kita harus kembali kepada dasar pola akar Ibrani yang benar, sehingga saudara akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa ya dan dahsyat. Nah, dan juga di dalam akar pola Ibrani yang benar itu punya kekayaan yang luar biasa. Karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin ya. Dan tidak banyak yang bisa digali. Terbatas dan terpotong-potong sehingga pengertiannya sangat rancu dan kabur sekali. Ya, karena itu kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai sepak terjang ekor sinaga. Kita harus tahu bahwa kita ini sedang menghadapi satu event. Ya, kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Akan tetapi sebelum event itu terjadi, maka ada satu event, yaitu akan ada penyaringan. Dan yang disaring itu adalah diberi perumpamaan oleh Yeshua, yaitu mengenai 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Nah, hal ini akan menjadi tantangan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Mau pilih yang mana? Saya yakin banyak yang pilih kepingin menjadi 5 anak darah yang bijaksana, karena masuk di dalam pesta kawin anak domba. Tetapi banyak yang juga yang tidak sadar. Ya, ingin sih boleh ingin, tetapi apakah sudah sesuai dengan isi hati Bapa Yahweh? Itu yang menjadi masalahnya. Ingin sih boleh, ingin masuk Syamayin, tapi apakah sudah masuk di dalam jalur yang benar? Itu pertanyaannya ada di sana. Tantangannya itu ada di sana. Apakah sudah masuk di dalam kriteria menjadi 5 anak darah yang bijaksana? Nah, kita harus memperhatikan. Mumpung sekarang ini masih ada waktu, ya. Mumpung sekarang ini masih ada waktu, jadi kita harus betul-betul mencoba untuk menintrospeksi diri, melihat, ya, jangan sampai salah langkah, akhirnya masuk di dalam 5 anak darah yang bodoh. Karena penyesalan yang luar biasa akan terjadi dan sangat-sangat tragis, bahkan sangat-sangat berat sekali yang akan dialami karena pintu rapture itu ditutup. Nah, kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau mempersiapkan diri sehingga kita masuk menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Kita harus paham, bercerita mengenai 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Itu berbicara adalah masa penampian. Kita harus tahu itu. Ya, saudara tidak bisa ngomong, oh tidak, ini adalah masa penuaian besar-besaran. Tunggu dulu. Mengenai 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana, itu bicara mengenai masa penampian. Mana yang punya bobot yang disebut sebagai gandum, mana yang tidak punya bobot, yaitu akan terbang, ya, terbawa angin dan keluar dari jalur sehingga mereka akan dibakar oleh api. Ya, ini adalah masa penampian. Jadi hanya ada 2 pilihan: masuk di dalam lumbung atau menjadi jerami yang akan dibakar oleh api. Ayatnya ada di dalam Matius 3 ayat 12. Silakan Brother Henok. Terima kasih. Di tangannya ada alat penampi untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi jerami akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Iya, terima kasih. Ini di tangan siapa? Yaitu di tangan Yeshua. Ya. Yeshua memanggil banyak orang untuk masuk di dalam kerajaannya. Tetapi apakah semua masuk? Ternyata kalau kita lihat di
kebenaran Dafar Elohim, tidak semua akan masuk. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai meremehkan masa penampian ini. Ya, masa ini bahaya sekali, saudara. Zaman-zaman ini sangat-sangat berbahaya. Karena itu saudara harus memperhatikan. Ingat, kesyamayim itu tidak gandeng-gandengan. Saudara tidak bisa masuk syamayim gandol seseorang. Ya, oh dia kan percaya Bapak Yawi lebih sungguh-sungguh dari saya. Dan kemudian saudara gandol. Tidak bisa. Sendiri-sendiri, saudara. Ini satu masa yang betul-betul penampian. Mengapa? Kita sudah melihat banyak kesaksian, banyak yang menjadi beban. Ya, kita sudah percaya Bapak Yawi dalam Yeshua, tapi anak-anak belum, saudara belum, orang tua belum, ya, ada teman dekat juga belum. Ini penampian. Padahal waktu bergulir sebegitu cepat. Tahun 2023 itu cepatnya luar biasa. Sekarang kita sudah masuk. Dan tidak lama lagi nanti kita akan merayakan Pesah, saudara. Cepat sekali. Nggak lama lagi Shavuot. Nggak lama lagi kita sudah 5785, saudara. Ya, cepat sekali. Di satu sisi, waktu tidak bisa dibendung. Ya, terus berjalan dengan cepat. Tapi di satu sisi, orang-orang ini kok nggak tobat-tobat gitu loh. Ya kan? Padahal untuk mencapai posisi 5 anak darah yang bijaksana, itu butuh waktu, saudara. Ya, apakah cukup waktunya? Ini dia. Ini masa yang betul-betul penampian. Ya, lebih banyak orang yang meremehkan. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Jadi kita harus hati-hati ya. Masa ini adalah masa penampian, saudara coba perhatikan baik-baik posisi iman saudara ada di mana. Ya. Karena apa? Kita harus tahu bahwa di dalam masa-masa seperti sekarang ini, ya ada fase-fase penyaringan. Ya, ada yang disaring, saudara. Ternyata ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang juga untuk setengah-setengah, ada yang cuma main-main, ada yang menantang. Itu sifat manusia mah banyak sekali, saudara. Ya, kita harus tahu, di dalam perjalanan iman ini ada fase-fasenya juga, saudara. Ya, itu buat orang-orang mereka. Tetapi buat saudara juga. Ya, di dalam perjalanan iman, saudara, di depan itu ada fase-fase yang merupakan fase penentuan. Ambil keputusan. Ya, kalau keputusannya salah, maka akan hasilnya juga keliru, salah. Destiny-nya juga akan keliru, saudara. Ya, nggak masuk syamayim, ketinggalan, kan repot ceritanya. Kita harus hati-hati. Coba saudara perhatikan hari ini dalam kehidupan saudara, supaya betul-betul jalan saudara itu terjaga. Ya, terjaga. Kalau sampai melalui pemberitaan Dafar Elohim hari ini, iya ya saya salah di sini, stop. Ya kalau salah ya jangan diteruskan, saudara. Ini namanya kalau salah diteruskan ya akhirnya bunuh diri itu namanya. Udah tahu salah ya berhenti gitu loh. Ya kan, habis gitu dicari kesalahannya di mana, kemudian berbalik mencari yang benar, kan begitu. Bukan kalau sudah salah diterus-teruskan. Sudah enggak apa-apa salah, nanti juga namanya salah kaprah. Orang salah kaprah juga nggak akan masuk ke dalam syamayim. Kita juga harus paham dalam hal itu ya. Jadi hati-hati. Langkah-langkah saudara perhatikan baik-baik. Kita semakin mendekati masa penggenapan loh, yaitu di mana apa yang dikatakan oleh Yeshua, dalam 2 hari aku akan datang, yaitu dalam perang Armageddon, itu betul-betul akan digenapi. Yeshua itu bukan tipe pembohong, saudara. Dia Bapak Yahweh sendiri yang memberitakan kebenaran. Jadi bukan tipe pembohong. Dari situlah kita tahu, inilah kebenaran. Dan dari situlah Bapak Yahweh kasih hikmat buat kita untuk menghitung. Ya, nah, kalau Armageddonnya tahun 2029, kita ambil dengan fokus perhitungan Shemitah ya, maka kita mundurin aja 3,5 tahun, ya kan, dan akan ketemu antara 2025 dan 2026. Ya, kalau saudara menghitung bisa dengan cermat, tapi ngitung apa yang dikatakan Dafar Elohim, alasannya banyak, waduh repot. Ya, jadi hati-hati ya di dalam saudara mengambil langkah-langkah ke depannya. Kita sudah semakin lama semakin dekat nih. Nah, mengenai ekor naga, ya, kita lihat
ayatnya, yaitu di dalam Wahyu 12 ayat yang keempat. Silakan Brother Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan ia melemparkannya ke bumi. Ya, terima kasih. Nah, Wahyu 12 ini sudah pernah saya bahas. Ya, coba saudara lihat di pelayanan Menorah Channel. Ya, saya sudah berikan pengajaran ini. Ya, saudara bisa lihat. Saya berikan pengajarannya saja, jadi nggak terlalu panjang. Ya, saudara bisa lihat mengenai Wahyu pasal 12 terbuka. Saya tidak akan mengulangi, tetapi detailnya luar biasa. Ya, detailnya luar biasa sekali. Apa yang Bapak Yahweh mau kerjakan. Jadi, tolong semua yang mendengar, ya kalau belum membuka mengenai rahasia kitab Wahyu pasal 12 terbuka, saudara wajib, Ingat, saudara mau jadi 5 anak darah yang bijaksana, itu harus bisa makan sendiri, saudara. Ya, nggak cuman tiap mesti disuapin terus, tidak bisa seperti itu. Saudara harus dewasa. Saudara bisa memperhatikan, saudara harus bisa memakan sendiri, ya, merenungkan dan mengunyah dan menyerap kebenaran daftar Elohim. Ya. Karena kalau tidak saudara lakukan, ya kapan bertumbuhnya, begitu loh. Ya. Jadi saudara harus kembali ke pengajaran di channel ini, ya, di rahasia kitab Wahyu pasal 12 terbuka. Ini sangat-sangat penting sekali, ya. Nah, kembali lagi, kita hanya memperhatikan soal ekornya saja, karena ini tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat, ya, ekornya saja. Nah, ekor daripada si naga ini, ya, itu menyeret bintang-bintang yang ada di langit, ya. Nah, saya sudah jelaskan secara detail di dalam pembahasan mengenai kitab Wahyu 12 yang tadi saya berikan. Jadi saya nggak memberikan secara detail lagi, ya. Tapi saya berikan, kita ini adalah bintang-bintangnya Bapak Yahweh. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Inilah yang dimaksud sebagai bintang-bintang yang ada di Shamayim. Dan masalahnya adalah bintang-bintang ini sepertiganya itu akan terseret oleh ekor si naga, ya, dan dilemparkan ke bumi. Lah kalau sudah di bumi, ya, ingat loh, ini bukan masalah ilmu pengetahuan. Bintang itu lebih besar dari bumi, saudara. Lah kalau ditaruh di bumi, ya meledak buminya. Bukan soal itu. Ini kita harus paham bahwa inilah bahasa nubuat, ya. Jadi bintang-bintang itu merepresentasikan adalah orang-orang pilihan daripada Yeshua HaMashiach. Akan tetapi di dalam zaman akhir ini sepertiganya akan dijatuhkan. Nah, kalau sudah dijatuhkan, posisinya di mana? Di Shamayim atau di langit atau di bumi? Ya jelas di bumi, namanya jatuh. Berarti posisinya berubah, nggak jadi bintang lagi. Inilah yang ditargetkan oleh si naga ini dengan menggunakan ekornya. Nah, kesalahan banyak orang adalah meremehkan ekor. Ya. Kesalahan banyak orang ini nih. Ya, cuman ekor, nggak ada masalah, begitu ya. Tapi disinilah sepertiga bintang itu hancur, rontok, pindah posisi, tidak lagi jadi orang-orang pilihan Bapak Yahweh. Ya, inilah yang kita harus perhatikan baik-baik. Ya, jangan meremehkan ekor. Ya, kalau masih belum zaman akhir, ya mungkin saudara masih bisa meremehkan. Tapi sekarang saya sudah katakan di atas, kita ini ada di masa penyaringan. Karena itu kita tidak bisa meremehkan. Apalagi di dalam Wahyu 12 ini sudah dikasih tahu secara gamblang, hati-hati dengan ekornya si naga. Ya, jadi kita harus waspada, jangan meremehkan. Nah, mengapa meremehkan? Karena seringkali pengajaran-pengajaran di luar sana itu meremehkan yang satu ayat, yaitu di dalam 1 Kefa atau Petrus 5 ayat yang ke-8. Mereka sangat meremehkan ayat ini.
Ya, silakan Brother Henok untuk dibacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Banyak pengajar-pengajar kalau saudara lihat, ya, mereka menggunakan ayat ini sebagai lelucon. Ya. Dengan mereka menggunakan ayat ini sebagai lelucon, berarti mereka meremehkan kapasitas dari si Satan. Ya, oh mereka berkata, oh setan sudah tidak punya taring, tidak punya kekuatan untuk merobek dengan mulutnya. Loh, tapi tunggu dulu, yang disebut di sini adalah memang tidak punya taring, tidak punya gigi-gigi yang tajam, tapi dia masih punya cakar. Lupa orang. Ya. Dan cakar itu bisa mematikan, bahkan tujuannya apa? Ya, dikatakan di sini mencari orang yang dapat ditelan. Nah, kalau sudah ditelan, posisinya di mana? Di dalam singa atau di luar singa? Ya, banyak pengajar-pengajar itu nggak apa-apa ya, nggak mungkin singanya bisa mencabik-cabik karena singanya ompong, ya kan? Tapi lupa, ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini berkata, singa ini walaupun ompong, tapi mencari orang supaya dapat ditelan. Lah kalau ditelan berarti orang itu ada di mana? Ya posisinya ada di perutnya singa. Nah singa ini adalah si setan. Jelas kan? 1 Kepa 58. Lah kalau sudah ditelan singa, ya itu berarti sama dengan ditelan setan. Dia ada di dalam setan. Nah kalau di dalam setan, apakah masuk Syamayim? Nah itu dia. Ya. Karena itu jangan meremehkan. Banyak orang menganggap enteng ayat ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat secara detail, Mikael yang begitu luar biasa itu tidak berani main-main loh di dalam hal peperangan alam roh ya dengan setan-setan. Tidak berani dia. Ya, itu tertulis di dalam kitab Yehuda 1 ayat 9. Yuda 1 ayat 9. Silakan Brother Eno. Namun demikian, Mikael, penghulu malaikat, ketika bertengkar karena berselisih dengan si jahat mengenai mayat Moshe, dia tidak berani menimpakan penghakiman berupa hujatan. Sebaliknya dia berkata, kiranya Yahweh menghadik engkau. Ya, terima kasih. Ya, dulu saat kita berada di dunia pengajaran-pengajaran Yunani, ya, pengajar-pengajar bahkan gembala-gembala, pastor-pastor itu kalau di dalam peperangan alam spiritual, alam roh, wah itu mulutnya menghujat si Satan. Ya kan? Ternyata begitu kita lihat ayat ini, tidak boleh melakukan hal itu. Saya bisa lihat, itulah sebetulnya dia buka celah sendiri. Mikael yang begitu luar biasa, ya, itu saja tidak mau dan tidak berani mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya, karena apa? Kalau dia mengucapkan kata-kata yang salah, maka dia akan didakwa. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Jadi kita harus paham ya sebagai anak-anak Bapak Yahweh di dalam menghadapi peperangan zaman akhir ini. Ya, memang menjengkelkan. Kadang setan tuh keluar masuk begitu, Saudara. Menjengkelkan sekali. Kok enggak keluar-keluar, kok enggak tuntas-tuntas. Tapi ingat, ya, ayat ini harus dipegang baik-baik di dalam hal peperangan roh. Serahkan kepada Bapak Yahweh, biar Bapak Yahweh yang menghardik. Dengan kekuatan Bapak Yahweh, maka setan akan ditundukkan. Saya bisa lihat di situ. Ya, jadi jangan sembarangan untuk memperkatakan hal yang salah di dalam peperangan roh. Nah, kita harus paham mengenai agenda setan. Ya, kita harus tahu ekor si naga itu ada agendanya. Ya, kita harus paham betul apa agenda setan. Kita lihat beberapa ayat. Yang pertama adalah di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Silakan Brother Enoch. Thank you. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bisa lihat pencuri ini siapa? Setan. Setan itu adalah pencuri. Tetapi ya, dia bukan cuma untuk mencuri, tapi dia juga untuk membunuh dan membinasakan. Dia bisa mencuri kesehatan, dia bisa mencuri ekonomi, dia mencuri damai sejahtera, dia mencuri apa saja. Tapi belum sampai level membunuh.
Tapi apakah dia stop sampai di sana? Tidak. Dia akan berusaha untuk lebih dalam lagi, yaitu untuk membunuh. Supaya apa? Tidak ada kesempatan untuk hidup. Ya. Dan targetnya dia bukan cuma untuk membunuh. Lah kalau dibunuh kemudian masuk Syamayim, rugi dia. Begitu loh. Ya kan? Jadi dia punya target yang paling terakhir, yaitu membinasakan. Supaya apa? Supaya orang itu masuk ke dalam lautan api bersama-sama dengan dia. Begitu loh. Ya, jadi hati-hati. Agenda ini sering dilupakan. Sering dilupakan. Ya. Mereka berkata, oh enggak apa-apa, itu sudah tradisi. Ya sudah. Kalau sudah ngomong enggak apa-apa, berarti dia sudah tercuri dan siap-siap disembelih sama si setan. Sudah bisa lihat di sini. Jadi hati-hati. Mereka punya agenda aktif. Lihat ayat di dalam kepa tadi, satu kepa. Singa itu nggak diam, saudara. Aktif. Ya, aktif dia. Jadi dia aktif untuk mencari celah. Nah, kita nggak mau dicuri. Kita nggak mau dibunuh dan dibinasakan. Karena kita mau apa? Masuk Syamayim dengan segala kelimpahannya. Ya, kalau saudara baca selanjutnya dalam Yohanes 10 ini dikatakan Yesua datang untuk memberi hidup, bahkan hidup dengan kelimpahannya. Luar biasa rencana Bapa Yahweh. Karena kita tidak mau, ya, untuk supaya agenda setan masuk dalam kehidupan kita. Jangan mau. Jangan mau dicuri, jangan mau dibunuh, dan jangan mau dibinasakan. Rugi besar. Ingat loh, ini masalah kekekalan. Ya, kalau satu kali masuk ke kekekalan itu tidak bisa pindah tempat, saudara. Yang sudah masuk di dalam alam maut, penyiksaan, nggak bisa pindah, ya, ke paradise, nggak bisa. Ya, nggak ada itu namanya purgatori, itu nggak ada, itu bohong itu. Ya, lemak ikan itu bohong besar itu, najis mulutnya. Ya, kucing menjilat itu, menjijikkan itu. Kita harus tahu, ya, itu tipu muslihat Satan. Kita harus kokoh, jangan sampai dicuri. Pengertian-pengertian yang baik dalam kehidupan saudara jangan sampai dicuri. Ya, jangan dipengaruhi. Ada orang yang mempengaruhi, tidak tahu saat waktunya kedatangan Yesua. Jangan terpengaruh. Kita sudah lihat, saya sudah berikan banyak pengajaran, ya, mengenai pola yang Bapak Yahweh. Ini cinta Bapak Yahweh supaya kita betul-betul siap loh sebagai 5 anak darah yang bijaksana. Yang kedua, di dalam Matius 24 ayat 24, ini mengenai agenda daripada si Satan. Silakan Brother Enoch, terima kasih. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin, mereka juga bermaksud menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat target mereka. Target mereka itu bukan orang-orang mereka, orang-orangnya mereka, tidak. Orang-orang mereka sudah ada di tangan mereka, mereka nggak bingung. Ya, yang mereka targetkan adalah orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan ini nggak banyak. Ya, nggak banyak. Sedikit. Udah sedikit dipotong lagi sepertiga, saudara. Lebih sedikit lagi. Tapi banyak orang yang terpengaruh dengan kalau gereja itu nggak besar, ya, itu ada yang salah. Jadi kalau gereja besar itu pasti benar. Ngawur itu pikiran kayak gitu. Lihat dulu pengajarannya, gitu loh. Saya bisa lihat banyak orang terpesona, ya, terbuai, ya, mabuk dengan yang namanya pastor yang gede-gede, ya, tapi menyembah dewa matahari Natalan. Nah, itu kacau. Ya, manusia itu mengerikan, saudara. Kalau saudara bisa dengan rendah hati untuk belajar di tempat ini bukan satu kebetulan. Saya bilang bukan satu kebetulan. Hanya tangan Bapak Yahweh yang menarik saudara. Ya, jadi hati-hati.
Mereka punya agenda dan pakai cara, banyak cara, pakai tanda-tanda dahsyat, keajaiban-keajaiban, kesembuhan, ya, kesulitan ekonomi dipulihkan, apapun mereka bisa pakai. Tapi ingat, mujizat itu bukan faktor penting untuk keselamatan. Faktor keselamatan yang penting adalah mengenal Yeshua dan mengenal Bapa Yahweh. Itu dia. Hati-hati dalam hal ini. Jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Saya sudah berikan mengenai masalah terkecoh. Coba saudara kembali ke pengajaran itu. Ya, untuk saudara terus diperlengkapi. Yeshua memperingatkan dengan keras di dalam Matius 17, 13 sampai 14. Silakan Brother Enoch. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Terima kasih. Yeshua sendiri sudah ngomong. Banyak orang masuk ke dalam kebinasaan. Nah, apa saudara mau masuk di dalam grup itu? Itu pertanyaan kan begitu. Ya. Bahkan dipertegas lagi, sedikit orang yang masuk kehidupan. Sudah bisa lihat perbedaannya? Kita harus paham betul. Ya, dan jangan hanyut kepada apa yang dikatakan orang banyak. Banyak orang berpikir kalau itu majority, mayoritas, itu pasti benar. Ngawur, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi hati-hati, ikut-ikutan. Ya. Begitu masuk kepada kebinasaan kaget. Mau balik, nggak bisa, saudara. Habis waktunya. Waktu itu tidak bisa mundur. Bahaya. Waktu itu terus berjalan. Dan setiap manusia di muka bumi ini dikasih waktu 24 jam. Sama semua. Sama semua. Pertanyaannya, ada yang pakai dengan bijaksana, ada yang tidak. Itu dia. Saudara harus paham. Yeshua beri peringatan yang betul-betul keras. Masuklah melalui pintu yang sempit. Masuk, Tapi Yeshua tidak dorong saudara. Memaksa, tidak. Yeshua hanya bilang, masuklah, kamu harus melangkah sendiri. Saudara mesti melangkah. Lah kalau nggak melangkah, ya hanyut, saudara. Ya hanyut. Ya jadi yang bakal rapture itu sedikit, hati-hati, saudara. Ya, nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, dan ini sangat-sangat penting. Sebetulnya pembahasan mengenai ekor sinaga ini, siapa terjangnya ini luas. Luas, saudara. Tapi saya persempit aja untuk masalah mengenai yang menjatuhkan bintang-bintang di langit. Karena itu ada beberapa hal yang perlu sangat penting diperhatikan. Perhatikan bahwa baptisan itu bukan langkah terakhir. Tetapi baptisan adalah langkah awal. Ini penting. Banyak berpikir, aku sudah dibaptis di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua dan Ruah Yahweh Elohim. Ya, berarti selesailah sudah perjalanan imanku. Ngawur, saya bilang. Salah besar kalau berpikir seperti itu. Ya. Jadi harus perhatikan bahwa baptisan itu adalah langkah awal di dalam journey perjalanan saudara. Untuk berjalan bersama-sama dengan Yeshua. Saudara harus betul-betul memahami hal ini. Di dalam perjalanan inilah yang akan menentukan imanmu.
Inilah yang akan menentukan langkah-langkahmu ke depan. Ya. Memang baptisan adalah syarat yang mutlak untuk harus dimasukin. Kalau orang tidak mau menerima baptisan, tetapi mau percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tetapi tidak mau dibaptis di dalam nama Yahweh, nama Yeshua, berarti orang itu sama dengan asbun, asal bunyi, tong kosong, nyaring bunyinya. Mengapa? Karena dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Yeshua sebelum terangkat ke Syamayim. Baptislah. Siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Nah, kalau tidak mau berarti dia menolak Dafar Elohim. Nah, kalau menolak Dafar Elohim, belum apa-apa sudah menolak. Mau dikasih pertumbuhan, ya jelas tidak bisa. Ya, pasti imannya mati. Jadi orang yang tidak mau menerima baptisan pembaharuan, jangan merasa nyaman, saya percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saya sudah menolak Tritunggal, saya tidak lagi Natalan, saya tidak lagi Imlekan, tapi tidak mau terima baptisan pembaharuan, maksudnya baptisan di dalam nama yang benar, itu sama dengan orang itu menolak Dafar Elohim. Kalau sudah menolak Dafar Elohim, mati masuk mana? Cuman satu tempat, lautan api. Selesai cerita. Ya, jangan berkata, oh kalau gitu Elohim tidak penuh kasih. Jangan campur adukkan pengertian Dafar Elohim dengan kasih. Sudah dikasih kesempatan untuk baptisan pembaharuan, itu namanya kasih. Ya, ini loh, manusia zaman akhir ini kacau pikirannya, sangat kacau sekali. Ya, mengerikan, bantah lagi, repot jadi ya. Jadi hati-hati ya dengan yang namanya baptisan ini. Mengapa? Ini bukan langkah terakhir, tapi inilah langkah awal iman saudara. Yang kemudian, setelah langkah awal, saudara harus bertumbuh. Ya. Tapi banyak yang macet pertumbuhannya. Yeshua memberikan perumpamaan yaitu benih yang jatuh di 3 daerah. 4 daerah. Yang pertama adalah benih yang jatuh di jalan raya. Yang kedua, benih yang jatuh di bebatuan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini bicara soal pertumbuhan. Saudara bisa lihat, kalau tidak ditumbuhkan, mati saudara. Ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam masa pertumbuhan ini. Kita baca ayatnya di dalam Efesus. Ya. Pasal yang ke-12 ya. Silakan Brother Henok untuk dibaca. Terima kasih. Efesus 6 kok Efesus 12. Efesus 6. Sorry, ketutupan screen saya. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, sejak saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan menerima baptisan di dalam nama yang benar, saudara secara otomatis mengibarkan bendera perang. Dengan siapa? Dengan roh-roh jahat. Saudara lihat ayatnya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Siapa yang punya darah dan daging? Manusia. Tapi melawan siapa? Penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu-penghulu. Siapa itu? Yaitu penghulu-penghulu kegelapan dunia itu, yaitu roh-roh jahat di udara. Jadi sejak saudara baptisan pembaharuan,
atau baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua, Waruah, Yahweh Elohim, saudara mengibarkan bendera peperangan. Lah kalau tidak mau ditumbuhkan, kapan bisa pegang perisai? Kapan bisa pakai baju sirah? Ya kan? Padahal ayat ini mengatakan sebab itu gunakan seluruh perlengkapan senjata Elohim. Supaya kamu mampu, itu berarti mahir, melawan hari yang jahat itu. Saya bisa lihat, nah kalau nggak mau tumbuh, bingung caranya ini pedang, ini mau dibuat apa ini? Mau dibuat perang atau mau dibuat ngupas bawang goreng, bawang godong? Ngupas apa itu namanya? Ngupas semangka. Sudah bisa lihat. Jadi dalam hal ini, kalau tidak mau ditumbuhkan, jangan harap bisa ngelawan setan. Sudah bisa lihat, harus penting. Ya, sangat penting sekali proses ini. Nah, proses ini butuh waktu, saudara. Ya, proses ini butuh waktu. Ini nggak bisa, saudara bisa langsung semalam begitu langsung. Pengenalan akan daftar Elohim aja masih harus ditumbuhkan. So bisa lihat. Memang penjagaan Bapak Yahweh luar biasa, tapi selama Bapak Yahweh menjaga, disitulah kesempatan untuk saudara bertumbuh. Ya, dan bertumbuh terus jangan sampai macet. Nah, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diperhatikan. Kita harus betul-betul paham akan hal ini. Saya sudah berikan masalah pertumbuhan ini di dalam pembahasan kemah suci session yang ke-7. Ya, kalau misalnya bisa dan harus bisa sebetulnya untuk belajar kemah suci keseluruhan. Kita sudah hampir terakhir ya, satu session terakhir, session yang ke-12. Nanti sebentar lagi saya akan berikan mengenai tabut perjanjian. Lengkap sudah. Dan inilah merupakan planning, the grand plan. Planning besar Bapak Yahweh di dalam pertumbuhan iman saudara. Itu ada di dalam pembahasan kemah suci. Saudara harus lihat satu persatu. Ada sekarang itu ada 11 session. Ya, saudara harus belajar kembali. Saudara harus betul-betul paham sehingga betul-betul saudara bisa menggunakan selengkap senjata Elohim dan aplikasinya. Ini penting, ya. Jadi nggak sampai roh-roh jahat itu bisa menembus pertahanan saudara. Di dalam Ibrani 5 ayat 13-14, silakan Brother Henok. Terima kasih. Setiap orang yang masih membutuhkan susu, ia masih kanak-kanak dan tidak cakap dalam ajaran firman kebenaran. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yaitu mereka yang memiliki kepekaan yang terlatih, sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih. Betapa pentingnya saudara harus makan. Ya, bayi saja dia harus minum susu, makan sesuatu untuk ditumbuhkan. Dan kalau sudah tumbuh, harus bisa makan makanan yang keras. Secara fisik aja kita ngerti kok. Betapa pentingnya makanan itu. Tapi di dalam hal rohani banyak yang menyepelekan. Kembali lagi ke atas, banyak yang gagal karena apa? Meremehkan ekor. Sehingga apa? Mereka tidak punya kepekaan yang terlatih untuk tahu ini baik, ini jahat. Sikat aja semua. Kacau. Saya bisa lihat, harus bisa membedakan. Ini boleh, ini tidak boleh. Aplikasinya bagaimana? Banyak, sangat banyak sekali. Ya, karena ini saya berikan dasar fondasinya dulu. Sehingga saudara betul paham, saat saudara melihat peristiwa-peristiwa, pengajaran-pengajaran, saudara mulai terlatih. Ya, mulai terlatih. Banyak orang yang mengata-ngatai
uh, channel ini. Saya bilang rugi sendiri. Saya nggak rugi dikata-katain. Saya ambil mahkota mereka. Haleluya, tambah banyak. Tapi saudara rugi sendiri. Mengapa? Begitu saudara mengata-ngatai, ya, maka pembukaan daftar Elohim berhenti dalam hidup saudara. Berhenti pasti. Ya, kalau itu berhenti, berarti saudara tidak tumbuh. Kalau sudah tidak tumbuh, berarti saudara tidak memiliki kepekaan yang terlatih. Nggak bisa kenal yang baik dan jahat, celah saudara terbuka, dan disikat oleh setan. Selesai cerita. Binasa. Itu sebuah proses. Pertumbuhan aja proses kok. Kejatuhan pun itu juga adalah proses. Jadi saudara hati-hati ya. Berani menerima makanan yang keras. Tapi seringkali juga begini, wah makanan keras itu untuk si dia tuh. Untuk si dia tuh, untuk si itu tuh. Gitu. Padahal dirinya masih kanak-kanak, tapi ngelemparnya ke orang lain. Ini nggak beres ini. Ya, makanan keras untuk dimakan diri sendiri supaya tumbuh. Ya, saya kasih tahu makanan keras ini bukan kompiang. Tahu kompiang? Yang Surabaya pasti tahu kompiang. Madiun tahu. Tahu ya kompiang ya. Ya. Tahu. Nah, yang pakai gigi palsu hati-hati, lengket gigi palsunya, ya, di kompiangnya. Kok hilang gigiku? Udah ketelan, kena sama kompiangnya. Ya, jadi saudara hati-hati. Ya, makanan keras itu adalah hal-hal yang, ingat loh, ini kita nggak bicara soal makanan, kita bicara soal pengajaran. Pengajaran yang keras yang berdasarkan firman Elohim itu adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa. Banyak. Kapan hari dikasih pengajaran yang keras, lari. Ya tidak apa-apa ya, kamu lari-lari ya berarti statusmu ya kanak-kanak. Nggak akan bertumbuh. Nggak akan bertumbuh. Ya. Pernah satu kali saya mengadakan survei kecil-kecilan. Siapa yang di sini masih sakit hati dengan orang-orang yang sudah mati? Masih ada, saudara. Kaget saya. Orang yang sudah mati, sakit hatinya masih tinggal. Wah, gawat. Ini kanak-kanak banget nih orang kayak gini. Kita bisa lihat, tidak bisa melalui satu jalur kasih yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Jadi, kita harus memiliki kepekaan yang terlatih. Oh ini baik, ini jahat. Ini harus ditinggalkan dan ini harus dikembangkan. Ya, jadi harus paham. Kenapa? Karena kalau nggak bisa melatih hal yang baik atau yang buruk, nggak bisa tahu, semua disosop. Tahu disosop ya? Disosor semua, ya, disosop. Wah itu bahasa Surabaya enak sekali itu. Apa bahasa? Bahasa baku Indonesia dilahap, ya. Gak ngerti yang dilahap itu racun, ya mati saudara. Karena nggak bisa bedain. Sakit perut diterusin aja, mati akhirnya. Yang rugi siapa? Ya saudara sendiri kalau rugi kalau begitu. Saya bisa lihat pengajaran-pengajaran masukkan semua, ya. Akhirnya jadi lemah mati, nggak diobat, jadi lemah, ya sakit. Nggak diobati, akhirnya mati ujung-ujungnya. Ya salahnya sendiri, makan. Ingat loh, kita nggak ngomong soal makanan, tapi ini saya bicara soal pengajaran. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, saudara jangan berpikir, wah setan udah kalah. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, tapi buat saudara dan saya untuk masuk dalam rapture, kita harus tetap waspada dengan Lukas 4 ayat 13. Silakan Brother Enoch, terima kasih. Thank you. Setelah mengakhiri semua pencobaan itu, Satan pergi daripadanya menunggu waktu yang tepat. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jangan berpikir, wah setan udah kalah dulu dengan saya. Tak usir, saudara.
ya, nggak berjaga-jaga. Setan nunggu waktu yang tepat. Ini Yeshua loh yang diincar. Kepala kita dia incar. Maksudnya master kita yang diincar. Apalagi anak buahnya. Begitu. Iya kan? Nah, karena itu kita harus tetap ada di dalam Yeshua. Yeshua tetap dalam kita tetap harus ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya tetap di dalam kita. Ya. Sehingga kita terus waspada dengan menggunakan selengkap senjata Elohim. Tidak ada celah yang terbuka. Setannya kehabisan waktu. Nah, kita udah rapture, aman, dapat tubuh kemuliaan. Begitu ceritanya, saudara. Ya, jangan merasa, oh setan sudah kalah. Ya kan? Kemudian lepas kontrol, buka celah, sikat sama setan. Bahaya sekali. Ingat loh. Setan tuh targetnya itu bukan cuman orang-orang tertentu. Bayi rohani ditarget, kanak-kanak rohani ditarget, remaja rohani ditarget, dewasa rohani ditarget juga. Masuk orang yang sudah pakai perlengkapan senjata Elohim. Mana yang paling aman? Yang paling aman ya yang pakai senjata. Mengapa? Karena mahir untuk berperang. Dengan perisai iman, menghancurkan panah-panah berapi dari si Satan. Nah ini tidak punya perisai, apa yang mau dipakai? Tewas. Bahasa Tibetnya itu tebal. Ya. Geletak jatuh, berguguran. Ini yang terjadi. Inilah kena yang namanya ekor sinaga. Tewas, saudara. Ya, imannya padam, tidak lagi berapi-api. Ya, menganggap semuanya sama, keracunan. Wah, wis tak karu-karuan. Hancur hidupnya. Lautan apilah yang menjadi bagiannya. Saudara yang memberikan penentuan atas hidup saudara. Hati-hati. Target ini jelas. Nah, apa sepak terjang ekor sinaga ini? Ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu Matius 7 ayat 15. Di luarnya seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah, nah, coba baca di dalam Matius 7:15. Silakan, Brother Enoch. Terima kasih. Namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Thank you. Di luar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Banyak yang meremehkan. Oh, nggak apa-apa kulitnya podo. Kulitnya sama-sama seperti domba. Nggak ngertinya serigala, saudara. Habis hidupnya. Ingat loh, hidup cuman sekali. Salah langkah, ya, bahasa Norwegianya adalah modiar. Ngerti ya? Ya, Pak. Betul ya? Betul. Yang dari Kalimantan ngerti nggak modiar? Yang dari Jakarta ngerti nggak modiar? Oh, dia ngerti Pak Roy. Modiar. Ya. Jatuh, limbangan hancur. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Hati-hati. Nabi-nabi itu memberikan apa? Memberikan pengajaran. Namun berhati-hatilah terhadap pengajar-pengajar palsu. Hati-hati, saudara. Ya, jangan sembarangan meneguk pengajaran. Ya. Bisa mules perut saudara. Sudah mules, nggak selesai-selesai, akhirnya modiar, mati. Jadi kita harus hati-hati dengan sepak terjang si naga ini ekornya. Yang berikutnya, sepak terjang si naga ini juga mempengaruhi pola pikir manusia, yaitu dengan cara mengkultus individukan
seseorang atau grup. Wah, nek iki wong sing iki ngomong wis pasti bener. Nah, itu dia. Pasti bener ini kalau orang ini pasti ngomong. Padahal mulutnya keluarnya racun. Kebenaran itu hanya ada di Dafar Elohim. Ya. Orang-orang yang tidak mau tumbuh, itu biasanya mereka selalu melihat figur. Tapi mereka tidak mampu melihat Dafar Elohim. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Sangat-sangat bahaya. Ini sepak terjang satanik yang halus. Ya. Jadi kalau orang ini ngomong dianggap benar, sudah pasti benar. Tunggu dulu, cek dulu dengan Dafar Elohim, gitu loh. Ya, jangan sembarang ditelan begitu aja ya. Mules, saudara, ngerti ya? Udah mules, murus-murus, ngerti murus-murus ya? Ya, itu bahasa Itali. Udah mules, murus-murus, akhirnya modiar, 3M. Mules, murus, modar. Waduh, ini kalau nggak ada translationnya bahaya nih. Ya, mules tahu ya, murus tahu ya, gitu ya. Tahu, Pak. Ya, Ibu Rina tahu, Podo Surabaya nih. Ya kan? Kurang satu Iya, mencret, Pak. tahu, Pak. Murus, Pak. Murus. Ya. Apa itu murus? Bukan ngurus loh, bukan ngurus. Ngurus tuh ngatur. Ya, murus. Ya. Diare. Nah, itu dia. Oh, Nah, jadi setelah mules diare gitu ya, sakit diare. Gak sembuh-sembuh. Nah, kalau sudah diare kan airnya terbuang banyak. Ya, mati lama-lama kehabisan air. Ya kan? Modiar 3M, 3M. Ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian dasar kebenaran itu adalah Dafar Elohim, bukan kata manusia. Cek dulu. Nah, gitu loh. Ya. Jadi harus dicek apakah Dafar Elohim mengatakan demikian. Kalau iya, dilihat dulu dengan sudut pandang yang benar. Polanya harus benar. Lah baru benar. Karena Dafar Elohim ini juga diacak-acak, saudara. Dipotong-potong, diacak-acak, dikembangkan. Ya, jadi racun. Ya, hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Saudara berkata, mana mungkin Dafar Elohim jadi racun? Wah, mungkin. Nggak percaya, ada gambarannya. Gambarannya apa? Mana. Mana itu kalau ditinggal 1 hari, besoknya itu ada ulatnya dan berbau busuk. Saya bisa lihat, hati-hati. Cara penanganan mana yang tidak benar, itu bisa jadi racun, saudara. Kenapa? Karena dikembangkan seenaknya sendiri. Diacak-acak, ayatnya dipotong-potong, keracunan itu orang luar semua di sana. Ya, didoktrinasi yang tidak benar, akhirnya keracunan. Mati, saudara. 3M. Mules, murus, modiar. Ya. Jadi kita harus kembali ke Dafar Elohim yang benar dengan pola sudut pandang yang benar. Lihat Yeshua. Yeshua berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Betul kan? Ya, lihat Yeshua. Kemudian, sepak terjang ekor naga apalagi? Yaitu membuat kabur. Ini bukan kabur lari ya. Membuat kabur untuk dapat melihat kebenaran Dafar Elohim. Nggak bisa lihat dengan jelas. Ini ada spirit yang menguasai orang-orang itu. Nggak bisa lihat. Posisi dengan jelas loh, nggak bisa lihat. Diublek-ublek, nggak karu-karuan. Oh ya, dicampur aduk, nggak karu-karuan. Ya, pengertiannya dicampur aduk. Pengertian sebelum
masa sebelum kematian Yesua dan sesudah kebangkitan Yesua, diaduk-aduk enggak karu-karuan. Ini sepak terjangnya si Nogo. Ya, ekornya Nogo ini loh. Ini harus hati-hati. Ya, jangan sampai mata kita blurak, kabur, ya, nggak bisa lihat dengan jelas. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menggeser kebenaran Dafar Elohim. Saudara mau naik pesawat, pilotnya ngomong, kita bergeser 1 derajat atau setengah derajat. Berani naik pesawat dikendalikan oleh pilot yang tidak presisi? Ayo, siapa yang berani? Nyemplung laut, saudara. Ngerti nggak? Nggak sampai kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar, ya, nggak sampai di tujuan, ya, nyasar. Itu dia. Kenapa? Karena bergeser. Nggak presisi. Tapi ya banyak yang menelan nih. Ya itu susah ya. Yang susah ya mereka. Kalau saya sih enggak. Saya ngelihat dengan jelas. Ya. Dafar Elohim digeser entah berapa derajat. Akhirnya nyasar. Terjadi apa? Terjadi pengertian-pengertian yang tidak sesuai dengan Dafar Elohim. Inilah sepak terjang dari ekor si naga. Siapa yang nggak hati-hati, siapa yang nggak paham, ya akhirnya tersesat, nyasar. Kemudian, apalagi sepak terjang ekor si naga? Kebablasan, saudara. Oh, ini bahasa enak Surabaya. Indonesia apa? Kebablasan. Saya butuh translator bahasa Indonesia nih. Kebablasan. Terlanjur, Pak. Kelewatan atau terlanjur. Terlanjur, terlewatan. Kok kurang tepat rasanya ya? Kebablasan. Ya. Kelewatan kadang-kadang itu miss kan? Ya. Jadi kebablasan itu saya gini loh. Ya, saya jelaskan aja lah. Kembali ke akar Ibrani tapi ya semuanya disikat, semuanya nggak dipilah-pilah. Oh ini bener, ini nggak bener gitu loh. Ya kan sikat semua kebablasan. Ya diserap semuanya. Adat istiadatnya sak detail-detail serap semuanya. Padahal Bapak Yahweh tidak menginginkan seperti itu. Ya kebablasan. Sampai-sampai ada yang nanti kalau bait suci ketiga berdiri, ya, dia akan berziarah ke sana. Wah, ini spiritnya buruk sekali nih, kebablasan. Padahal mengenai hal itu sudah dijelaskan di dalam Ibrani pasal 10. Siapa yang mampir mengikuti upacara itu berarti menghina atau menginjak-injak darah Yesua. Tapi kebablasan saudara orang ini. Sangat bahaya sekali. Ya, nggak balance. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Nah, ini yang saya temukan fenomena-fenomena aneh di tahun 2023. Ya, dari penjelasan yang di atas. Ingat ya, saya berikan ini supaya saudara paham. Jangan sampai saudara masuk di kategori yang masuk di grup sepertiga yang akan dijatuhkan oleh ekor si naga. Jadi saudara coba cek ya. Beberapa hal yang saya sampaikan dengan fenomena-fenomena tahun 2023. Yang pertama adalah spirit hybrid. Yesua itu sama dengan Yesus. Akarnya di mana? Akarnya adalah karena ada statement yang selalu dipublikasikan berulang-ulang. Ini sepak terjangnya si ekor naga. Yesua yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus. Ini ngaco. Sangat-sangat ngaco.
Saya sudah berikan pembahasannya ya. Pilih mana Yeshua vs Yesus. Coba saudara lihat, itu klipnya cuma 30 menit. Jelas beda. Tanggal kelahirannya aja beda, ya. Kematiannya, harinya juga beda, ya. Hari matinya, jumlah harinya juga beda. Saya bisa lihat kebangkitannya juga sudah beda. Ya kan, pengajarannya juga beda. Lah kok sih berani-beraninya gitu loh. Ya, ada yang ngomong pentolannya, ngomong Yeshua yang di Indonesia itu lebih dikenal dengan Yesus. Efeknya apa? Efeknya ini. Ini baru loh ini. 26 Desember 2023. Kalau saya lihat ya, ini terjadinya 25 Desember 2023, Christmas. Ya, orang Majus dari timur ini, saking dia fotonya vertikal. Orang Majus dari timur sujud menyembah Yeshua. Lah sejak kapan Yeshua itu lahirnya 25 Desember loh? Kapan gitu loh? Ya, saya lihat di sini. Tapi yang ngomong Yeshua dilahirkan 25 Desember. Kacau kan? Spirit hybrid, lihat itu. Dengan ornamen, ya, bulatan-bulatan itu kan merepresentasikan Dewa Matahari. Kemudian si pembicaranya juga pakai topinya si Satan Claus, ya kan? Ornamen bajunya. Tapi ngomongnya Yeshua. Lo kira spirit hybrid gitu loh. Saya bisa lihat, ngeri nggak nih? Kalau saudara nggak dapat pemahaman ini, keracunan, 3M, mules, ya, moros, modiar. Saudara bisa lihat di sini. Kalau saudara nggak ditumbuhkan, saudara lihat, oh nggak apa-apa. Ini ada tulisan, apa ini? Kasih bersaudara yang bawah itu. Keracunan, mules, mencret, modiar, sudah habis. Ya, saudara paham ya? Spirit hybrid ini berkembang terus, saudara, jangan macam-macam. Kalau saudara tidak menjaga kemurnian hanya Yeshua, ya akhirnya akan hanyut. Hanyutnya tidak langsung, pelan-pelan, tapi hanyut, saudara. Kemudian ada spirit intimidasi yang telah menerima suntik, ya, dipastikan tidak rapture. Ini spirit intimidasi. Ya, bagi yang sudah menerima, saudara harus membersihkannya dengan tubuh dan darah Yeshua, ya. Tetap beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Kalau mau rapture, jangan terima yang berikutnya, begitu loh. Bertobatlah, gitu loh maksudnya, ya kan? Tapi enggak, pengajaran ini ngomong yang telah menerima suntik dipastikan tidak rapture, tidak selamat. Wih, lah Tuhan apa deh? Ngerti ya? Kok berani memastikan seperti itu? Ngeri sekali, saudara. Ini spirit intimidasi. Ada di luar sana. Saudara perhatikan aja ya. Grup-grup apa yang ada di sana. Nah, kalau saudara sudah tahu model seperti itu, ya sih, istilahnya itu mendengarkan pengajaran-pengajarannya, keracunan, 3M. Ingat aja 3M. Ya. Mules, ya, moros, dan modiar. Ya. Kalau mau sih, ya terserah. Tapi kalau saya tidak mau. Saya menjaga apa yang menjadi anugerah Bapak Yahweh dalam hidup saya dan semua tim. Ya. Kita tidak mau sakit-sakitan, kita mau sehat, kita mau jadi mempelai Yeshua HaMashiach. Fenomena apa yang terjadi lagi di luar sana? Ya, membaptis dalam nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, tetapi si pembaptis tidak mau dibaptis.
atau menolak baptisan dalam nama Yahweh dan Yeshua. Wah, spiritnya ngeri ini. Ya, ini spirit apa? Serigala berbulu kucing. Kita bisa lihat, baptis dia nama Yahweh, nama Yesus. Tapi ditanyain, Bapak sudah dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesus? Oh, enggak perlu. Waduh, ngeri banget ini. Kita bisa lihat, ini sepak terjang dari ekornya si naga. Nah, kalau sudah masuk ke spirit ini bagaimana? Saudara harus keluar. Ya. Tapi hati-hati, seringkali dengan intimidasi akhirnya ya hanyut, bahaya sekali. Tahun 2023 saya juga menemukan fenomena yang aneh, yaitu yang pertama, dibaptis dalam nama Bapa, Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, dibaptis dalam nama Yahweh, Sang Anak, dan Roh Kudus. Benar atau benar? Jawabannya adalah dua-duanya salah. Mengapa salah? Format benar. Bapaknya siapa namanya? Ya Bapak Yahweh harus disebut. Anak siapa? Ya Yeshua. Sang Mesias itu harus disebut, dan Ruah Yahweh Elohim. Nggak dipotong-potong, tapi ada, saudara. Ya kan? Formatnya itu dibikin seenaknya, jidatnya sendiri. Aneh orang-orang ini. Ya. Aneh. Mengerikan sekali, saudara. Siapa yang dengar sekarang seperti ini? Lebih baik memperbaharui baptisan pembaharuannya daripada saudara kecantol. Keselamatanmu nggak masuk Syamayim. Ini syarat penting loh. Syarat penting loh yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Loh kok ya masih dimodifikasi gitu loh. Sih digoreng-goreng. Waduh, manusia. Saya bisa lihat. Ya, seenaknya sendiri gitu loh. Ya, bahasa Indonesia memang lebih enak sih. Saenake udele dewek. Ngerti ya? Ya, saya nggak ngerti yang di Sumatera sama Kalimantan, ngerti nggak? Betul. Translate sendiri. Ya, seenaknya sendiri gitu. Yeshua ngomong bener, digoreng masihan. Aduh. Ngeri nggak nih? Ya, ini saya temui loh seperti ini. Waduh, parah saya pikir. Ya. Tapi ya banyak ya sing ngikuti. Heran. Ya, hati-hati. Saya cuma bisa mengingatkan, hati-hatilah terhadap sepak terjang ekor si naga. Saya mau lebih dalam lagi ya, tapi ingat ya, saya berikan ini supaya saudara dewasa di dalam hal menyikapi pengajaran-pengajaran. Jangan gampang ditelan. Ya, jangan gampang ditelan mentah-mentah. Saudara coba renungkan dengan Ruah Yahweh Elohim, benar apa enggak? Ingat loh, setan saja menggunakan ayat-ayat firman. Pencobaan kepada Yeshua HaMashiach saat Yeshua selesai 40 hari 40 malam puasa, setan pakai ayat melalui Mazmur 91. Pencobaan yang kedua. Ya, itu ayatnya di Mazmur 91. Jadi hati-hati, jangan berpikir, oh setan enggak tahu ayat firman. Tahu, saudara. Setan tahu ayat firman, lah anak buahnya bagaimana? Yo pakai carane gurune ya dipakai, saudara. Ya, goreng-goreng, saudara. Ya ini hasilnya. Ingat ya, yang saya sampaikan ini supaya saudara dewasa di dalam berpikir, menyikapi pengajaran-pengajaran. Saudara harus betul-betul paham. Kalau tidak, waktunya sudah singkat, kecantol, waduh, repot, saudara. Mati. Yang ngalami siapa? Yang menderita siapa? Ya saudara yang mati itu yang menderita. Di mana? Di lautan api. Ya, tinggalan rapture. Bahaya sekali.
Ya. Siapa yang tahu mengenai peristiwa Tisha B'Av? Mengapa perayaan ini diadakan? Saya tahu perayaan Tisha B'Av. Memperingati Eh, hancurnya suci. ya, penghancuran memperingati dihancurkannya bait suci, Pak. Oke. Memperingati satu peristiwa atau dua peristiwa? Dua peristiwa kayaknya. Dua peristiwa. Kalau gitu peristiwa apa saja? Hancurnya bait suci, Terus selain itu, eh, yang menajiskan bait suci itu ya, Pak. bukan. Tisha B'Av itu adalah peristiwa perayaan, peringatan, ya, karena bait suci Elohim ada di Yerusalem itu hancur. Yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan yang kedua dihancurkan oleh siapa? Titus. Jenderal Titus. Dan peristiwa itu baru diadakan. Sudah bisa lihat peristiwa itu terjadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa peristiwa itu terjadi? Ya kan? Kan kita harus lihat dong sejarahnya gimana. Nah, kalau saudara tahu, saya tahu ada beberapa perayaan kecil di luar 7 hari raya. Siapa yang bisa sebutkan? Contohnya siapa? Contohnya apa? Esther. Raya Purim. 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 Ya. Hanukkah. Saudara ngerti Purim dan Hanukkah? Itu peristiwa mengenai apa? Purim, Purim itu tentang Esther. pembebasan. Purim itu Tuh. pembebasan Dari orang pembunuhan. Israel dari ancaman pembunuhan, Pak. Nah ya, dari pembunuhan massal yang direncanakan oleh Haman. Betul ya? Nah, sedangkan Hanukkah adalah peristiwa Penyucian bait suci, Pak. nah, saudara, Ya, penajiskan kembali. caranya di Daniel Fatsal yang ke-8. Betul ya? Ya. Bukan kembali. Ya. Nah, sekarang ada makna rohaninya nggak kalau Purim? Makna rohaninya apa Purim? Apa, Pak? Maaf. Makna rohaninya Purim. Kita ngomong yang hari raya yang kecil ya. Makna rohaninya Hari Sukacita, pembalikan keadaan. kembalikan keadaan. kembalian keadaan. Nah, sekarang hari raya Hanukkah. Oke, itu makna rohaninya apa? Penyucian. Iya, bait suci disucikan kembali dari kenajisan-kenajisan. Betul kan? Ya, betul, Pak. Dan Tisha B'Av, makna rohani ini apa? Bergabung kemalangan bangsa Israel. Kemalangan bangsa Israel. Terus kita ikut-ikut berkabung, begitu? Tidak. Gimana ini? Tidak berkabung. Yang satu memperingati perkabungan. Nah, coba kita mikir lebih kritikal, begitu loh. Orang dewasa kan mikirnya kritikal kan, nggak asal emplok. Tahu emplok? Tahu. Ya, emplok itu Telan. Ya, bahasa lebih hotnya, lebih tajamnya itu diuntal. Tahu diuntal? Sama dengan Tahu. Telan mentah-mentah, telan utuh-utuh. telan utuh, diuntal, diemplok, gitu ya, disosop, ya, dimak. Yes, enak itu ya. Bahasa Surabaya nomor 1. So, harus tahu dalam hal ini
apa yang menjadi makna rohani daripada Tisbe Ba'av? Coba dilihat, jangan ikuti. Bangsa Yahudi. Ya. Karena orang Yahudi berkabung, ikut-ikut berkabung, itu tunggu dulu. Berkabungnya masalah apa? Coba lihat dulu sejarahnya. Mengapa bait suci diruntuhkan? Diperiksa gitu loh. Jangan ditelan muntah-mentah gitu loh. Kenapa bait suci diruntuhkan? Ayo, kenapa kok bait suci diruntuhkan sama Nebukadnezar? Alasannya apa? Murka Elohim. Murka Elohim. Kenapa Elohim murka? Pelanggaran, Pak. Tidak, Pak. Tidak taat. Belakang Elohim, Pak. Lebih Bukan betul. cuma melanggar, membelakangi. Mereka menajis Lembah berhala. Oh, iya. dirinya. Sampai bapaknya itu geleng-geleng. Kamu itu sudah tak ambil, tak jadikan istri, tapi kamu melacur. Pernah dengar enggak itu ayat itu? Ya. Kamu melacur Israel. Karena itu aku hukum kamu. Sudah bisa lihat? Nah, ini diperingati. Sudah bisa paham nggak di sini? Itu kemarahan Bapak Yahweh loh. Gara-gara Israel tidak setia. Ya, oke. Sudah dibersihkan, sudah dienakkan. Berjinah dengan Mesir, berjinah dengan Babel. Dan membunuh bayi-bayinya. Kemudian murka Bapak Yahweh turun. Ya kan? Dia tinggalkan dan dia hancurkan supaya apa? Menjadi olok-olokan di antara bangsa-bangsa. Betul kan? Lah ya. Dirayain loh ya opo sih? Gitu loh. Coba saudara pikir. Patut nggak? Mengapa bait suci yang kedua juga diperlakukan lebih parah? Kalau yang pertama masih dijebol-jebol begitu ya. Tapi yang dilakukan sama Titus sampai dicongkel rata tanah sampai detik ini. Kenapa? Coba pikir. Karena menolak Yeshua. Lihat. Menolak anugerah kasih karunia. Saya harus kasih tahu ya. Sejak kematian Yeshua. Di dalam bait suci sampai runtuhnya. Itu kan masih ada waktu berapa tahun kira-kira ya? Udah 40 tahun ya. Iya, Pak. 40 tahun. Itu menorah. Itu setiap hari dinyalakan dan sebetulnya itu tidak pernah mati sebelumnya. Tapi tiap malam mati. Padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Mati selama 40 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap perayaan pendamaian. Itu hari raya apa itu? Pendamaian Yom Kippur. Ya, mereka mengorbankan mengambil dua kambing, betul ya? Yang satu dikorbankan, yang satu dilepas, betul ya? Azazel. Masih ingat peristiwa itu? Dan di situ ada dikasih tali kirmisi. Saudara tahu? Sejak saat itu tali kirmisnya tidak pernah menjadi putih. Selama 40 tahun itu. Itu menandakan apa? Dosa Israel tidak diampuni. Karena apa? Dikasih kesempatan untuk bertobat, Yeshuanya dibuang. Ya saudara dan saya terima berkat gara-gara itu. Betul kan? Tapi untuk Israel tidak diampuni. Dan titik terakhirnya apa? Bait suci diruntuhkan. Kemudian mereka berkabung. Anehnya, melok-melok. Tahu melok-melok? Ikut-ikutan. Ini aneh, saya bilang. Ya, ikut-ikutan. Sungkan. Ambil pentolan di atas, sungkan. Ikut-ikutan. Ya, kebablasan. Menyerap akar Ibrani itu jangan kebablasan, saudara. Saudara harus paham betul apa yang kita kerjakan. Itu namanya dewasa.
Saya bisa lihat. Zaman Babylonian, Israel menyembah. Ayo, menyembah apa? Patung. Baal, Pak. Baal, Asitoret, Amus, ya, Ratu Sorga. Pernah dengar Ratu Sorga? Siapa yang Kenapa? Sorga? Siapa itu Ratu Kenapa? Sorga? Yo, siapa itu Ratu Sorga? Siapa Ratu Sorga? Kalau Maria. Maria. Diana, Pak. Ya memang, ya betul. Ya itu modernnya. Tapi kan kita ngomong saat itu kan Maria belum ada. Iya kan? Semiramis. Semiramis. Iya. Oh. Dewi Kuan Im juga, Pak. Gimana, Sister Ice? Dewi Kuan Im. Ya itu bagian timur. Ya, itu bagian timurnya. Ya. Tapi mereka itu menyembah Ratu Sorga itu sudah ada. Mereka menyembah bala tentara langit bintang-bintang. Itu kekejian buat Bapak ya, buat di hadapan Bapak Yahweh. Saya bisa lihat di sini. Jadi itu zaman Babylonian. Nah, zaman Yeshua, Israel nyembah apa? Yo. Zaman Yeshua, Israel nyembah apa? Elohim. Elohim. Menyembah Hasem. Menyembah Hasem. Talmud. Memang Talmud sudah ada. Orang Israel menyembah Hasem. Zaman Yeshua, Israel nyembah yang namanya duit. Adonai. Duit. Mamon. Mamon, Pak. Israel duit. Ini loh, Lukas 16 ayat 14. Silakan Brother Enoch. Dan orang-orang Farisi yang adalah pencinta uang, setelah mendengar semua ini, mereka mencomooh dia. Mencemooh siapa? Yeshua. Yeshua. Baru bisa lihat. Siapakah orang-orang Farisi ini? Pecinta duit, cinta uang. Betul kan? Iya. Nah, jadi sini sudah mulai bergeser. Nggak masukin Baal, tapi diganti uang. Kekuasaan. Ya, ini saya berikan dari Wikipedia. Tisbe B'Av itu adalah annual fast day in Judaism di Yahudi. Ya, untuk which a number of disaster in Jewish history occur. Jadi itu menunjukkan peristiwa-peristiwa disaster, malapetaka di Jewish history, ya, secara histori. Primarily, ya, yang utama adalah destruction of both Solomon's temple, kehancuran daripada temple bait suci Salomo by the Neo-Babylonian Empire, ya, yang dilakukan oleh Nebukadnezar, ya, yang dilakukan oleh kekaisaran Babylonian, and the second temple by the Roman Empire in Jerusalem. Yang kedua adalah yang dihancurkan oleh kekaisaran Roma. Saudara bisa lihat di sini. Mengapa? Karena ada dosa. Nah, dosa kemudian mereka berkabung, melok-melok. Ya, ini bahaya. Kebablasan, ditelan semua. Apa yang terjadi? Inilah sehingga tidak bisa membedakan antara kata butuh dan kata cinta. Buta. Ngerti maksudnya? Nggak bisa. Nah, soal Tisbe B'Av aja nggak bisa bedain. No. Mau bisa bedain antara kata butuh dan cinta. Mengenai apa dulu ya? Mengenai duit, mengenai uang. Mana yang betul? Butuh uang atau cinta uang? Butuh uang. Butuh. Ya, oksigen. Butuh oksigen atau cinta oksigen? Begitu. Butuh. Ya, butuh. Kita butuh uang. Siapa bilang nggak butuh uang?
Ya butuh ya, selama hidup ya masih ada. Tapi bukan dipelintir, bukan diarahkan 1 derajat atau setengah derajat jadi cinta. Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 2:15. Silakan Brother Enoch. Janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Bahasa Inggrisnya. Do not love the world of the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ya, terima kasih. Ya, Jangan cinta dunia. Saudara bisa lihat, jangan cinta akan dunia ini. Karena saudara cinta dunia, maka cinta Bapa Yahweh tidak ada. Ya, nanti saudara akan ngomong, itu kan mengasihi, Pak. Lo dasari katanya bener kok, cinta kok. Cuman karena Indonesia aja dipermak, ya kan? Dipercantik jadi kata mengasihi. Itu kata cinta itu. Yang berikut, di dalam Matius 6:24. Silakan Brother Enoch. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada 2 tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. No one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Yes, terima kasih. So bisa lihat di sini, penggunaan kata yang tidak tepat itu akan menjadi celah yang bagus untuk sepak terjang sinaga. Ekornya maksud saya. Wah, bagus. Pakai kata-kata yang memancing emosi dan pikiran yang salah. Nah, ini akhirnya apa? Sepak terjang ekor sinaga masuk. Pakai kata-kata yang benar, walaupun itu rodok aku, ya lebih baik sing benar. Buat apa gitu loh? Jelas siapa cinta dunia, maka cinta Bapa Yahweh tidak ada di orang itu. Jadi jangan mengada-ngada gitu loh. Ya. Coba saudara dewasa lah dalam hal ini. Saya perhatikan ya, kalau sampai terseret sepak terjang ekor sinaga, yang rugi diri sendiri. Ingat loh, sepertiga itu jatuh ke bumi. Ya, itulah yang menjadi bagian dari 5 anak darah yang bodoh. Ya, siapa mau makan setahun sekali? Nah, ini sudah sering dibahas. Berani makan setahun sekali? Lemas. Ya, habis gitu mau biar, ya kan? Makan setahun sekali. Ya, kemudian yang saya temukan adalah di perayaan Yom Kippur, perayaan pendamaian, itu ada yang melakukan satu tindakan profetik. Ya, aneh, tindakan profetik kok kayak gini, yaitu menyucikan diri dari dosa di sungai-sungai, saudara. Gila nggak ini? Saya bilang, ngeri banget loh pikiran seperti ini. Ya, berendam supaya dosanya kintir. Tahu kintir ya? Hanyut. Hanyut. Ini kan aneh gitu loh. Ini ya, terus ada lagi sing aneh-aneh pokoknya. Ya pakai kertas lah, ditulis lah, habis gitu dibakar lah. Lah mbok ya pakai darah Yesua, sudah dikasih jalan makanan itu tiap hari kok, gampang kok aneh-aneh gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya, Mbak. Saya bisa lihat ini praktek-praktek mengerikan begitu loh. Ya. Lah saat berendam di sungai kok nggak ada Mas Kambang sing lewat gitu loh, ya kan? Tahu ngerti ya maksudnya? Hello. Ya kan? Kemudian dosanya dititipkan di Mas Kambang. Mas, kamu kan kintir ya, kamu kan mengalir. Tolong bawa dosa saya sekali. Gitu. Ngomong sama Mas Kambangnya. Itu profetik kalau saya bilang. Ngerti maksudnya? Ya. Saya ngomong sing bahasa Indonesia baku rodok sungkan masalahnya.
Ya. Saudara ngerti apa yang mengapung-ngapung di sungai-sungai itu? Ya itu dia, saudara. Mas gampang. Wangi-wangi itu, Pak. Ya, ya pisang goreng Hmm. ada jenisnya. Ya, aneh gitu loh. Aduh, saya pikir gimana sih nalarnya ini? Anak-anak Bapak Yahweh yang mau rapture harus dewasa dalam pengertian daftar Elohim yang benar. Ya, saya sudah berikan di atas. Jangan sampai kena sepak terjang ekor si naga. Saya sudah memperingatkan di awal tahun 2024 ini supaya saudara berjaga-jaga. Ya, pakai istilah yang benar, yang tepat, yang sesuai daftar Elohim. Ya, sehingga tidak terjadi fenomena yang aneh-aneh. Ya, Bapak Yahweh berkati. Sekarang tinggal saudara sendiri untuk milih. Mau jadi bintang yang tetap di langit atau mau jadi bintang yang jatuh di Tetap di langit. ada di tangan saudara. Waktu terus bergulir, jangan main-main. Ketinggalan, saudara. Ya, jangan main-main. Oh, nanti masih ada anugerah. Ya, satu anugerah terakhir, yaitu jubah putih. Ya, jubah putih. Ada yang mau terima jubah putih? Tidak. Pokoknya kalau kain lenan, Pak. halus saja. Ya, saudara halus. paham. Ya, saudara mau terima lenan halus. Jubah putih. Malapetaka itu jubah putih. Ya, yang mau terima jubah putih ya silahkan, monggo-monggo saja. Ada yang ngomong katanya, apa itu namanya, mereka mengimani bahwa mereka tertinggal, bukan tertinggal ya, mereka masuk di dalam masa penyiksaan untuk dimurnikan. Ya monggo silahkan rasain menikmati masa 666. Kalau saya enggak. Ya. Saya juga tidak. Ya, buat apa? Ya, mengimani kok masuk dalam masa penyiksaan 666. Waduh, pengajarannya putar balik, kacau balau. Gitu loh ya sih diikuti. Aduh, saya pikir ini orang lihat atau tidak sih. Ya, kita harus hati-hati ya. Sebentar lagi kita sudah mencapai putaran 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu kita sudah masuk di berdasarkan cycle Shemitah ya. Berdasarkan cycle Shemitah, kita sudah masuk di 3,5 tahun yang pertama. Jadi kita harus hati-hati, jaga-jaga. Jadi saudara perhatikan, High Alert 2026 jangan remehkan. Sebab Yeshua mengatakan jika waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Ya, karena orang-orang pilihan, yaitu saya dan saudara, waktunya akan dipersingkat untuk supaya kita segera di rapture. Ya. Nah, gimana kita bisa tahu pemahaman rahasianya? Saudara bisa buka di dalam pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Saya sudah jelaskan, dari pola inilah maka kita harus waspada. Karena rapture-nya bisa-bisa adalah akhir 2025 atau awal 2026 berdasarkan tanggal Armageddon, yaitu 1 Tisri 5790. Kalau di-convert ke Gregorian, yaitu September 10, 2029. Ya, kita harus berjaga-jaga, hati-hati karena ini adalah pola pattern, ya. Saudara bisa paham. Jadi, supaya siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan yang benar, segeralah masuk karena pintu ini bakal segera ditutup, saudara. Nah, wis ditutup, saudara nggak dapat kesempatan. Ya, karena itu masuk pintu yang benar. Pintu yang benar itu adalah Yod Shin Waw Ayin, Yeshua, bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Isa, ya, bukan yang lain. Karena keselamatan dari bangsa datang dari bangsa Yahudi, karena Bapa Yahweh menggunakan bangsa Yahudi untuk menyatakan kemuliaan keselamatan melalui Yeshua Mashiach. Siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan.
Setelah itu masuk baptisan pembaharuan atau baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Ingat saudara, ya, jangan lupa supaya setannya tidak nguntit, saudara tahu nguntit ya, mengikuti. Ya, kemudian saudara belajar pola yang benar, jangan natalan lagi ya, kayak sing di atas tadi pakai topi ini Satan Claus, tapi gambar-gambarnya Yeshua, itu waduh kacau itu. Ya, jangan seperti itu, ya. Dibuang semua perayaan-perayaan pagan, Natal, ya, Imlek, kemudian apa itu namanya Paskah, hari Minggu itu dibuang, itu telur Paskah, ya, Easter itu dibuang itu semua. Kemudian berjalan dengan setia, rendah hati, cinta Bapa Yahweh sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaruan, kita bisa screenshot ya di screen saudara, segera hubungin, jangan keras hati. Juga bagi saudara yang belum maksudnya dibaptis tapi formatnya salah, ya jangan keras hati. Ingat loh, saudara yang menjalani sendiri alam kekekalan, bukan saya. Kalau saya rapture, kalau saudara kecantol, bahaya begitu loh. Ya, jadi jangan keras hati. Pak, saya sudah dibaptis dalam nama Bapa, nama Yeshua HaMashiach, tidak usah bangga. Saya sudah bilang, baptisan itu adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Ya, jangan keras hati, jangan tersinggung dengan cara penyampaian saya. Saudara lebih baik bertobat, ya. Segera minta baptisan yang benar. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.